Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama bersyukur dengan ucapan Alhamdulillah. Allah masih memberikan kita sehat, memberikan umur kepada kita, memberikan kesempatan luang waktu untuk sama-sama mengkaji, mendalami daripada ilmu agama, wabil khusus ibadah kita sehari-hari. Mudah-mudahan majelis ini diberikan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua diberikan istiqomah di dalam mengaji. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita baca sedikit ataupun banyak, mudah-mudahan semuanya tersampaikan kepada Nabi Muhammad, sehingga kita berharap mudah-mudahan kita semua diakui beliau sebagai umat dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa minggu yang lalu kita belajar tentang rukun sholat. Ada berapa semalam? Ada 17. 17. PLT. Mari Mas belajar. Di Jawa sih Bung. Ada 17. Yang pertama nih niat, kemudian yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri jikalau mampu, kemudian yang keempat baca Fatihah, yang kelima ruku, yang keenam tumakninah di dalam ruku. Kemudian yang ketujuh i'tidal, yang kedelapan tumakninah di dalam i'tidal. Kemudian ke-9 sujud 2 kali, kemudian yang ke-10 tumakninah di dalam sujud. Ke-11 duduk antara 2 sujud, kemudian ke-13 tumakninah. Kemudian yang ke-13 tasyahud akhir dari bacaan at-tahiyyatul sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, itu tasyahud akhirnya. Kemudian yang ke-14 al-qu'udu fihi, duduk tasyahud akhir, duduk maka apapun bentuknya. Kemudian yang ke-15 as-salatu ala nabi, bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah sampai situ, nah, itu wajib. Kemudian yang ke-16 assalam, yaitu mengucapkan kalimat salam, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian ke-17 tertib. Namun di dalam ke-17 rukun ini masing-masing punya persyaratan tersendiri. Jadi kita mendalami lagi di dalam 17 tadi itu, 17 rukun tadi itu ada syaratnya. Jadi tidak sembarangan, yang namanya niat tidak sembarangan. Kemudian takbiratul ihram pun tidak sembarangan. Nah kita bahas dulu yang pertama, yaitu niat. Niat insya Allah mulai sembahyang subuh sampai yang isya, insya Allah sudah hafal aja Al-Quran. Nah insya Allah usolli fardhu subhi raka'ataini fardhan lillahi ta'ala, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin fardhan lillahi ta'ala. Kemudian usolli fardhu asri arba'a raka'atin fardhan lillahi ta'ala, usolli fardhu maghribi salasa raka'atin fardhan lillahi ta'ala, usolli fardhu isya arba'a raka'atin fardhan lillahi. Nah di dalam niat itu ada syarat
yang harus niat tadi itu disertakan di dalam hati. Apa syarat niat? Syarat niat itu ada 3. Qasad, ta'arud, ta'yin ngarannya. Qasad, ta'arud, ta'yin ngarannya. Qasad itu nang mana? Yaitu ucapan usolli. Usolli aku sholat artinya. Usolli aku sholat. Diganti pun aku ingat, nggak bisa. Harus kalimatnya usolli. Kemudian ta'arud itu fardu itu nah. Usolli fardhu. Usolli fardhu. Dua sudah. Kemudian ta'yin yang ketiga yaitu menyebutkan sholatnya yang mana, sholat subuh kah, zuhur kah, asar kah, maghrib kah, isya. Jadi yang wajib di dalam niat itu qasad, ta'arud, ta'yin. Qasad itu usolli, ta'arud itu fardhu, ta'yin itu artinya sholat yang ditentukan. Usolli fardhu zuhri itu sudah cukup sudah. Arba'a rakaatin sunnah aja. Mustaqbilal qiblati sunnah aja. Makmuman ini kalau berjamaah wajib makmum menyambat. Makmum menyambat wajib. Makmuman lillahi ta'ala nya sunnah aja juga. Qasad, ta'arud, ta'yin, usolli fardhu zuhri lillahi ta'ala cukup sudah. Bilainya berjamaah tambahi imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Walaupun tanpa berniat mustaqbilal kiblati. Kada apa. Tapi mun hendak dapat pahala sunnah niatakan juga mustaqbilal kiblati. Arba'a rakaatin 4 rakaat. Kita sudah tahu sebenarnya tanpa kita menyebutkan arba' rakaatin yang namanya sholat zuhur itu ya jelas 4 rakaat. Jadi sunnahnya menyebutkan arba'a rakaat. Jadi nang di dalam niat tadi itu nang wajib usolli fardhu zuhri, subhi, zuhri, asri, maghribi, isya itu ya nang wajib. Ringkas sih sebenarnya niat itu. Jelas. Kemudian yang kedua yaitu takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram itu panjang sedikit pembahasannya. Jadi syarat takbiratul ihram itu ada 16. Sittata asyara bukan 16, 15. Syurut takbiratul ihram ya 15. Syarat takbiratul ihram itu ada 15. Syarat takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu nama manusia yaitu kalimat Allahu Akbar. Pertama kali. Bukan tangannya nambah angkat itu bukan, tapi kalimat Allahu Akbar di pertama kali itu namanya takbiratul ihram. Adapun takbir ketika kita hendak ruku itu intiqal ngarannya, takbir intiqal ngarannya. Kemudian sami Allahu liman hamidah itu i'tidal. Kemudian hendak sujud itu Allahu Akbar itu takbir intiqal ngarannya. Sampai akhir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu ngarannya takbir intiqal. Takbir perpindahan antara satu rukun kepada rukun yang lain. Nah, adapun takbiratul ihram tadi adalah kalimat Allahu Akbar di permulaan kali. Syaratnya ada 15. Jadi kenapa bebarangan kita? Allahu Akbar itu pada bebarangan. Ada syarat. Yang pertama, antaqa'a halatal qiyam fil fardhi. Yang pertama adalah dibaca takbiratul ihram itu dalam keadaan berdiri jikalau orangnya mampu. Berdiri, bujur-bujur berdiri. Allahu Akbar. Satu. Kemudian yang kedua antakuna bil arabiyyah, harus dengan bahasa Arab. Kalau bisa pian ganti lawan bahasa
Indonesia Allah Maha Besar. Oh, maha besar aja. Kan lucu ya kan? Diganti dengan bahasa Inggris, ya Pak? Bahasa Inggris. Allah, Pak. Allah. Good lah. Good. Maha besar. Allah. Nah, kayak apa bahasa Inggris? Oh, nggak bisa dah bahasa Inggris. Bahasa Jawa aja, bahasa Jawa. Bahasa Jawa, Pak. Allah Gusti. Gusti Allah Maha Agung. Lucu. Tidak bisa. Enggak boleh. Tidak boleh, harus memakai bahasa Arab. Ya kan ada kayak good in the big ear no. Kada bisa. Kemudian yang kedua berapa? Ketiga antakuna bil lafzil jalalati wa lafzi akbar. Kalimat Allahnya itu harus dengan lafzul jalalah. Lafzul jalalah itu kalimat Allah. Walaupun Allah itu punya 99 nama. Dia ganti, misalnya apa nama Allah selain Allah? Al-Latif misalnya, Al-Latiful Akbar. Ya, mengaji di mana ya kan? Ar-Rahmanul Akbar. Nggak bisa. Kemudian harus dengan kalimat akbar. Akbar itu maha besar. Ada dengan kalimat lain maha besar, ada juga dengan kalimat lain, cuma tidak bisa diganti, harus dengan kalimat Allahu Akbar. Kemudian yang keempat at-tartibu bainal lafzain. Yang keempat harus dalam keadaan berurutan. Allah dahulu hanya akbar, jangan balik akbarullah. Maju lang. Anjar nih. Aliran anjar nih. Bila ada nong ini tetap boleh aja. Icin bayarnya dulu guru. Aduh. Berapa sudah? Empat. Dan kelima Allah yang mudah hamzatul jalalah. Jangan terlalu memanjangkan hamzah dalam kalimat Allah. Allahu Akbar. Itu tuh orang ajan. Panjang aja. Kurang lah menyenang panjang. Allahu Akbar. Bisa kada hamzahnya panjang. Aja naik. Mansur S. Aja naik. Kada cukup nang itu. Kemudian yang keenam ada mumatil ba'i akbar. Tidak boleh memanjangkan kalimat ba di dalam kalimat akbar. Allah ujur dah. Allahu Akbar. Kada bisa. Allahu Akbar. Kemudian yang ketujuh Allah yushaddidal ba'i. Kada boleh mentasdidkan ba. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Boleh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kada bisa. Harus Allahu Akbar. Kemudian berapa sudah? 7 tadi akan 8. Allah yazida wawan sakinatan aw mutaharikatan bainal kalimataini. Jangan menambah huruf waw antara Allah dengan akbar, tidak boleh ditambah waw. Allahu wa akbar. Allahu wa akbar. Makanya kita bujur menyambat Allahu Akbar atau Allahu wa. Jadi wow jadinya. Padahal akbar jadi wa akbar. Allahu Akbar. Salah.
Allahu Akbar. Ayo ya, sedetail ini di dalam Islam disusunkan supaya apa? Supaya ibadah kita ini mantap. Berapa sudah? 8. Ayo, jujur. 8. Tadi 8 tadi. Ini 9 ini 9. Ini 9 ini. Oke 9. Allah yazida wawan kaunal jalalah. Jangan menambahi huruf waw di hadapan huruf Allah. Wallahu akbar. Wallahu akbar. Bujur-bujur hamzah nali baca Allahu akbar. Jangan wallahu akbar. Makanya belajar. 10. Allah yaqifa baina kalimatayyi takbiri waqfatan tawilatan wala qasiratan. Jangan bertahan antara dua kalimat Allah dan akbar. Allahu akbar. Terputus. Mangga berdahulu. Mangga dulu. Ya, Bang Batuk. Jangan. Harus disambung bujur-bujur. Allahu akbar. Anu sate urut. Alih benar manokan niat tuh nah. Mengenak-enakkan niat tuh nah, jadi harus panjang. Allahu akbar. Aja lagi tuh. Aja lagi. Takbiran. Jangan khawatir. Ketika kalian sudah angkat tangan, kan kalian berniat tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Irbian di atas sajadah, kemudian berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan billahi ta'ala. Allahu akbar. Kada perlu panjang. Kenapa? Insya Allah ada niat sudah di dalam hati. Kenapa? Awalnya saja kalian sudah meniatkan untuk sholat. Jadi jangan khawatir. Jangan sampai kita ini diganggu oleh was-was. Aduh, tadi kata bujurkan niatnya ada sudahkah. Akhirnya kan ditendangnya oleh iblis kita. Kepala kita kayak bola ditendang. Lalu nama katakan was-was ini ya. Allahu akbar. Kepanjangan. Hantam makannya langsung Allahu akbar. Ada bukan ini sudah kamu lihat sudah itu. Yakin? Lanjuti apa? Ya udah. Karena sih bungol kami di sini. Tadi sudah niat usolli fardal maghribi. Kalah kita lawan syaitan dengan ini iblis. Wudu tadi sah kada. 5 ember sudah habis lalu. Banyak kepada kada sah juga. Habis airnya. Anak habis sudah tong dan apa kandung banyak itu setengah anak habis wudu aja. Jangan kasih. Berapa sudah? 10. Oke, ini sudah. Tadi angka 10 jangan ada perantara jangan terputus antara kalimat Allah dan kalimat akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Jangan. Kemudian yang harus tersambung lah, maksudnya harus tersambung. Kemudian yang ke-11 ayyusmi'a nafsahu jami'a hurufiha. Kita ini harus mendengar huruf semua kalimat takbir itu harus mendengar. Jikalau pendengaran normal, kira-kira kolom kita ini kan kira-kira 10 lah, 1 atau 2 tuh kira-kira sudah mendengar diri kita sendiri. Walaupun bising. Allahu akbar. Ini kolom 1. Walaupun bising misalnya
Tetangga kerokean biasanya. Gung. Tapi kita sembahyang Allah. Dengan volume 1 tadi. Ketika kita ini bersendirian, kira-kira dengan volume 1 tadi kita ini mendengarnya. Walaupun bising, kada jadi masalah. Jelas. Yang penting dari kalimat alif, dari kalimat hamzah Allahu Akbar itu diri kita sendiri mendengar. Volume setengah ya ada. Ini volume setengah. Tutup aja ini. Ini jelas sudah ada. Beranainya tak? Beranainya ini. Ucapkan Allahu Akbar. Aman aja di imam harus nyari. Memang harus nyari. Allahu Akbar. Volume 2 atau 3 atau 4. Masih disambung tuan. Nomornya sanggup ya kada. Makanya kita ini pakai mikrofon nih weh nih. Alhamdulillah. Manggah biar jadi imam pagi, jadi imam tarawih. Ada yang mana ya orang? Jadi imam tarawih. Jadi imam tarawih itu biar tapalo parot kada kau kanyang ya. Amun buka puasa, mending piring dulu mah. Manggah itu Pak. Kada jadi terawih ngantuk. Kada jadi terawih. Kemudian 11 ayusmi anamsahu jami'a hurufiha, mendengar dia diri, memperdengarkan dirinya, memperdengarkan dia akan diri sendiri. Kemudian pasakan semua hurufnya. Kemudian yang ke-12 dukhul waqti fil muakkati. Yang ke-12 yaitu adalah maksudnya waktu dalam sholat. Masuk waktu sholatnya. Usolli fardhal maghribi 3 rakaat. Itu kemudian Allahu Akbar itu di dalam masuknya waktu sholat. Yang sudah ditentukan waktunya. Kemudian yang ke-13 iqa'uha halal istiqbal, yaitu adalah jadi kita terjadinya atau mengangkat takbirnya itu atau pengucapan takbirnya itu semuanya menghadap ke arah kiblat. Bisa kiblat di sana. Allahu Akbar. Bujur-bujur mengarah ke kiblat. Nah, makanya bilanya kita nih sholat misalnya di kapal, nah khususnya di kapal kita melihat dulu kompas mana kompas situ misalnya. Bila takbir ini harus menghadap ke arah kiblat dulu. Allahu Akbar. Walaupun setelah jalan tuh kemana lagi? Salah lagi kiblatnya kemana lagi? Arah Samudra. Jelas. Nah, penting waktu Allahu Akbar tadi itu menghadap ke arah kiblat. Salahnya lagi banyak mana ke arahnya ya kan? Cuman bilanya sudah sampai kena di tujuan dikodok salatnya. Apa sudah? 13 angka 14. Allah yukhilla biharfin min hurufiha, jangan cacat satu daripada hurufnya, jangan sampai cacat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada bisa jadinya Allahu Akbar. Ya kan? Cuma jadi gaya akarnya Allahu Akbar. Kada sah. Kemudian yang terakhir ke-15 takhiru takbiratul ma'mumi an takbiratul imam. Si makmum takbiratul ihramnya berdudi daripada takbiratul ihramnya imam. Misalnya Pak RT, Pak Imam, iya kan? Kemudian kebetulan jadi imam. Bang Beni jadi makmum. Jadinya Pak Imam Allahu Akbar. Selesai Pak Imam yang memang menjadi imam. Lalu Bang Beni sebagai makmum Allahu Akbar.
yang limbai. Allah. Ajak berantem. Jangan, ya kan? Enak ibu balapan kan? Ibu balapan, mau kan? Jadi setelah selesai takbirnya imam, baru makmum masuk kepada takbirnya, jelas? Oke. Nah, jadi takbir itu pun disusun oleh agama supaya apa? Supaya takbiratul ihram itu betul-betul mantap, ibadah kita hari ini betul-betul mantap, maka disusun oleh ulama-ulama fikih yang mana mereka menyusunkan daripada bagian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita perlu untuk mencontoh, mengambil daripada pelajaran daripada mereka agar ibadah kita pun sesuai dengan apa yang disunahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita bertahan. Amin. Amin. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat, yang sakit diangkat penyakit oleh Allah, yang punya hajat mudah-mudahan hajatnya semua dikabul oleh Allah, yang punya urusan sulit mudah-mudahan dimudahkan dilancarkan urusannya oleh Allah, yang punya rezeki suruh mudah-mudahan ditambahkan rezekinya yang halal, yang barokah, yang wasi'ah, yang menenteramkan bagi kehidupan rumah tangganya. Amin ya rabbal alamin. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan dikuatkan iman, dikuatkan Islam, diberikan taufik dan hidayah untuk selalu berbuat taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaku banyak dosa kepada Allah, banyak dosa kepada Rasulullah, banyak dosa kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Banyak dosa kepada suami, banyak dosa kepada istri, banyak dosa kepada anak, banyak dosa kepada kerabat, jiran, tetangga, saudara. Mudah-mudahan dengan majelis ini Allah Ta'ala ampunkan sedikit daripada dosa-dosa kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dapat mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadini ya kunyatul sholihah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha mawadiqal maqasid wa taqina bi barakatiha syarra kulli aduwwin wa hasid. Allahumma shalli ala Allahumma inna nas'aluka an tusiban ala qira'atina hadhihi wa ghayriha thawaban jazilan wa ajran minka 'azima. Wa taqabbal minna fadlika wa ihsanika wa qabulan hasanan jamilan jamila wa nas'aluka Allahumma taj'alna min هدية توصل إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أبي وإخواني من المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحابه القرابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أربعة أئمة المجتهدين وخالدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء الفاسدين والسادة الصوفيين والمحققين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أئمة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخوات منتسبين إلينا وخصوصا إلى أرواح سريان بن إيمان سليمان وترمدي بن سسر سميطة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبورهم روضا من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرا من أحفار النيران. اللهم إن كانوا محسنين فزد بإحسانهم وإن كانوا مسيئين فاغفر لهم وسيئهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم
هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Insyaallah di pertemuan yang akan datang dan sehat walafiat panjang umur semuanya, kita akan belajar tentang bacaan surah Al-Fatihah kita. Jadi jangan sampai kita turun, usahakan turun apapun keadaannya, usahakan kita tetap datang supaya kita bisa membenarkan bacaan Al-Fatihah kita. Bilanya Fatihah ini salah Fatihah maka fatal. Kenapa? Karena Fatihah itu pun ada syaratnya. Bila syaratnya tidak terpenuhi, maka Fatihahnya itu tidak terpenuhi. Bila Fatihah tidak terpenuhi, maka sholatnya pun tidak sah. Jadi kita belajar untuk memperbaiki bacaan surah Al-Fatihah kita. Mudah panjang umur sehat walafiat. Amin. Mohon maaf, minta maaf, jika ada salah kata, salah tindakan, salah perbuatan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami.